Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah. Hari ini, saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan Anda, seperti seorang sahabat lama yang memahami setiap beban yang Anda pikul. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin sering menghantui pikiran banyak orang di luar sana, bahkan mungkin Anda sendiri saat ini. Pusing karena hutang? Saya tahu bagaimana rasanya. Perasaan tercekik, tidur tak nyenyak, pikiran terus-menerus berputar mencari jalan keluar. Beban hutang bukan sekadar angka di atas kertas, ia adalah belenggu yang memenjarakan jiwa, merenggut kebahagiaan, dan bahkan kadang mengikis keimanan. Tapi, saya datang hari ini dengan sebuah kabar gembira yang akan mengubah perspektif Anda selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah menunjukkan video ini sebagai jalan keluar untukmu. Ya, ini bukan sekadar tontonan biasa. Ini adalah panggilan, sebuah petunjuk langsung dari langit bagi mereka yang sedang berjuang dalam himpitan hutang, mencari cahaya di tengah kegelapan, dan mendambakan ketenangan yang sejati. Saya tahu, Anda mungkin sudah mencoba berbagai cara, berbagai ikhtiar, tapi rasanya jalan itu buntu. Jangan putus asa. Tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena apa yang akan saya sampaikan bukan hanya teori, melainkan sebuah metode yang telah terbukti, sebuah rahasia ilahiyah yang mungkin belum banyak diungkap. Ini adalah kunci yang akan membuka pintu rezeki Anda, melunasi setiap hutang, dan mengembalikan kedamaian yang telah lama hilang. Dan saya berjanji, apa yang akan saya ungkapkan di akhir nanti akan menghubungkan semua ini menjadi satu kesatuan yang sempurna, memberikan Anda peta jalan yang jelas menuju kebebasan finansial dan spiritual. Sebagai seorang yang telah banyak menyaksikan perjalanan hidup manusia, dari berbagai latar belakang, dengan berbagai permasalahan, saya telah memahami satu kebenaran fundamental. Setiap kesulitan yang Allah berikan kepada hamba-Nya pasti disertai dengan kemudahan, bahkan sebelum kesulitan itu tiba. Ini adalah janji Allah dalam Al-Quran. Saya bukan hanya berbicara dari buku-buku teori, melainkan dari pengalaman nyata, dari kisah-kisah orang yang telah mengubah hidup mereka secara drastis, dari seorang yang pernah merasakan kegelisahan serupa dan menemukan jalannya. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari hikmah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sebagai akademisi, melainkan sebagai pencari kebenaran yang haus akan solusi praktis untuk masalah-masalah hidup. Saya telah duduk bersama para ulama besar, merenungi makna setiap ayat, dan memahami bagaimana syariat Islam adalah solusi paripurna bagi seluruh permasalahan dunia dan akhirat. Maka, ketika saya mengatakan bahwa ada jalan keluar dari himpitan hutang Anda, percayalah, ini bukan sekadar basa-basi atau motivasi kosong. Ini adalah sebuah janji yang didasarkan pada fondasi yang kokoh, yaitu janji Allah dan ajaran Rasulullah. Anda akan mendapatkan lebih dari sekadar tips keuangan. Anda akan mendapatkan sebuah blueprint kehidupan yang akan mengangkat Anda dari keterpurukan, dari lingkaran setan hutang yang tak kunjung usai. Anda akan memahami bahwa masalah hutang Anda, seberat apapun itu, sebenarnya adalah sebuah ujian yang membawa berkah tersembunyi, sebuah pintu gerbang menuju level keimanan yang lebih tinggi, dan rezeki yang tak terduga. Bersiaplah, karena setelah ini, Anda tidak akan lagi memandang hutang sebagai musuh, melainkan sebagai tangga menuju kebebasan sejati. Dan ini adalah janji saya kepada Anda. Sekarang, mari kita sentuh luka ini sedikit lebih dalam. Saya tahu, rasa pusing karena hutang itu sungguh menyiksa. Bayangkan, setiap pagi Anda terbangun dengan beban di dada, pikiran langsung tertuju pada cicilan yang menanti, tagihan yang menumpuk, dan telepon dari penagih yang mungkin akan berdering. Anda merasa terisolasi, malu untuk bercerita kepada keluarga atau teman. Senyum di wajah Anda terasa palsu, menyembunyikan kecemasan yang terus-menerus menggerogoti. Anda merasa tidak berdaya, terjebak dalam lingkaran setan yang seolah tanpa ujung. Setiap kali Anda mencoba mencari solusi, rasanya hanya menambah masalah baru, seperti gali lubang tutup lubang. Anda melihat orang lain hidup tenang, tanpa beban, dan Anda bertanya-tanya, mengapa saya tidak bisa seperti mereka? Kecemasan ini bisa merusak segalanya, hubungan dengan pasangan, interaksi dengan anak-anak, bahkan kesehatan fisik Anda. Malam hari menjadi ajang perenungan tanpa henti,
dan tidur nyenyak menjadi kemewahan yang langka. Anda mungkin merasa iman Anda goyah, bertanya-tanya mengapa doa-doa Anda belum juga dikabulkan. Mengapa Allah tidak menolongku? Demikian mungkin bisikan-bisikan syaitan yang mencoba melemahkan jiwa Anda. Ini adalah perasaan yang saya sangat pahami. Perasaan terperangkap dalam jebakan yang Anda sendiri tidak tahu bagaimana bisa keluar. Bahkan terkadang, rasa putus asa ini membuat Anda berpikir untuk menyerah. Tapi justru disinilah letak ujiannya, letak peluang terbesar untuk transformasi. Apa yang jika saya katakan bahwa semua rasa sakit dan kegelisahan ini adalah bagian dari sebuah rencana ilahi yang lebih besar, yang dirancang untuk membawa Anda pada sebuah penemuan yang akan mengubah hidup Anda selamanya? Apa yang jika saya katakan bahwa solusi yang Anda cari selama ini sebenarnya jauh lebih sederhana, namun membutuhkan pemahaman dan implementasi yang benar? Tetaplah bersama saya, karena saya akan menunjukkan bagaimana Anda bisa membalikkan keadaan ini, mengubah air mata menjadi tawa, dan kekhawatiran menjadi kedamaian yang hakiki. Saya ingin berbagi sebuah kisah nyata, bukan sekadar teori kosong. Ada seorang hamba Allah bernama Pak Budi. Beliau adalah seorang pedagang kecil yang jujur dan pekerja keras. Namun, karena salah perhitungan dalam bisnisnya, ditambah dengan beberapa kejadian tak terduga, Pak Budi terjerat hutang yang nilainya puluhan juta rupiah, jumlah yang sangat besar baginya. Setiap hari, Pak Budi merasakan pusing karena hutang itu, bahkan sampai sulit makan dan tidur. Istrinya sering menangis diam-diam, anak-anaknya merasakan atmosfer tegang di rumah. Pak Budi merasa sangat malu, bahkan untuk sholat pun rasanya sulit khusyuk. Ia sudah mencoba segala cara, menjual beberapa aset, meminjam sana-sini, bahkan sempat berpikir untuk mengambil jalan pintas yang tidak halal. Puncaknya, ia sempat jatuh sakit karena stres yang berkepanjangan. Suatu hari, di titik terendah dalam hidupnya, ketika ia merasa sudah tidak ada harapan lagi, ia bertemu dengan seorang ustadz sepuh yang bijaksana. Ustadz itu tidak memberikan pinjaman uang, melainkan sebuah nasihat yang mengubah segalanya. Ustadz itu hanya berkata, "Budi, hutangmu itu adalah tanda bahwa Allah ingin kamu lebih dekat dengannya. Ini adalah ujian yang akan mengangkat derajatmu. Kamu harus mencari jalan keluar dari hutangmu bukan hanya dengan akalmu, tapi dengan hatimu, dengan kebergantungan penuh kepada Allah." Pak Budi awalnya bingung, bagaimana caranya? Ustadz itu kemudian mengajarkan beberapa amalan yang sangat sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa, yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tetapi juga dengan perubahan mindset dan cara pandang terhadap rezeki dan takdir. Pak Budi, dengan sisa-sisa imannya, memutuskan untuk mengikuti nasihat itu dengan sungguh-sungguh. Ia mulai rutin mengamalkan doa-doa tertentu, memperbanyak istighfar, bersedekah di tengah kesulitannya, dan yang terpenting, ia mulai sholat malam, menumpahkan segala keluh kesahnya kepada Allah, menangis terseduh-seduh memohon pertolongan. Perlahan tapi pasti, ia merasakan perubahan. Bukan tiba-tiba hutangnya lunas, tetapi hati dan pikirannya mulai tenang. Ia mulai melihat peluang-peluang kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Pelanggan mulai berdatangan, bisnisnya perlahan pulih. Bahkan, ada beberapa hutangnya yang diikhlaskan oleh pemilik piutang karena melihat kesungguhan Pak Budi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Pak Budi tidak hanya lunas dari hutangnya, tetapi bisnisnya berkembang pesat, rezekinya berlimpah, dan yang paling berharga, ia menemukan kedamaian hati yang tak ternilai harganya. Kisah Pak Budi ini hanyalah salah satu dari sekian banyak bukti bagaimana Allah menunjukkan video ini sebagai jalan keluar untukmu, melalui takdir dan perantara. Ini adalah bukti bahwa solusi itu ada, jika kita tahu di mana mencarinya dan bagaimana mengaplikasikannya dengan benar. Kisah Pak Budi tadi mungkin sangat relevan dengan apa yang sedang Anda alami sekarang. Anda mungkin merasa seperti Pak Budi di awal kisahnya, terhimpit, putus asa, dan lelah. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, apakah mungkin bagi saya untuk keluar dari belitan hutang ini? Apakah Allah akan menolong saya yang penuh dosa ini? Saya ingin Anda tahu, Anda tidak sendirian. Jutaan manusia di dunia ini pernah atau sedang mengalami apa yang Anda alami. Dan sama seperti Pak Budi, Anda pun memiliki potensi untuk membalikan keadaan. Yang membedakan adalah,
Pak Budi saat itu belum tahu apa yang harus dilakukan, tapi Anda, saat ini, sedang menyaksikan petunjuknya. Anda mungkin merasa iman Anda belum sekuat Pak Budi. Mungkin Anda bertanya, bagaimana cara agar doa saya terkabul? Bagaimana amalan terbaik untuk keluar dari himpitan ekonomi? Jangan khawatir. Semua pertanyaan itu akan kita jawab bersama. Ini bukan tentang seberapa besar iman Anda saat ini, melainkan tentang kesediaan Anda untuk berusaha, untuk membuka hati, dan untuk percaya bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari semua masalah Anda. Saya tahu, mudah untuk merasa skeptis, mudah untuk berpikir bahwa ini hanyalah omong kosong belaka. Namun, saya meminta Anda untuk memberi kesempatan pada diri sendiri, untuk memberi kesempatan pada janinnya Allah. Apa yang Anda rasakan saat ini, kepusingan karena hutang, kecemasan, rasa takut, itu semua adalah sinyal. Sinyal bahwa sudah saatnya Anda mencari jawaban di tempat yang benar, dengan cara yang benar. Dan cara itu bukanlah dengan menambah beban di pikiran Anda, bukan dengan meminjam lagi, bukan dengan menjual harga diri, melainkan dengan kembali kepada sumber segala solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan terkejut betapa sederhananya jalan keluar ini, namun begitu mendalam maknanya. Jadi, apa sebenarnya langkah pertama yang harus Anda ambil untuk mulai melepaskan diri dari belenggu ini? Ini adalah sebuah rahasia yang mendasar, namun seringkali terlupakan oleh kita yang terjebak dalam kepanikan. Langkah pertama adalah, berhentilah melawan takdir. Saya tahu ini terdengar aneh, tapi dengarkan baik-baik. Selama Anda terus-menerus mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas hutang yang menimpa Anda sedang membuang energi berharga yang seharusnya Anda gunakan untuk mencari solusi. Keluhan adalah belenggu lain yang mengikat Anda. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ini bukan berarti Anda pasrah dan tidak berikhtiar, sama sekali tidak. Ini berarti Anda harus menerima kondisi Anda saat ini sebagai sebuah ketetapan dari Allah, sebuah ujian yang harus Anda hadapi dengan lapang dada. Penerimaan ini adalah kunci pertama untuk membuka pintu hati Anda. Ketika Anda berhenti melawan, energi Anda akan terfokus. Anda akan mulai melihat masalah bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai sebuah tantangan, bahkan sebagai sebuah hadiah tersembunyi. Hadiah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hadiah untuk belajar tentang kesabaran, tentang tawakal, dan tentang hakikat rezeki. Penerimaan ini juga akan mengurangi tingkat stres Anda secara signifikan. Ketika hati Anda tenang, pikiran Anda akan lebih jernih, dan Anda akan mampu melihat peluang-peluang yang selama ini tertutup oleh awan kecemasan. Tapi tunggu, ada yang lebih penting dari sekadar penerimaan pasif. Penerimaan ini harus diikuti dengan tekad baja untuk berubah, untuk berhijrah menuju kondisi yang lebih baik, dengan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ini hanyalah langkah awal, permulaan dari sebuah perjalanan transformatif yang akan saya uraikan secara lengkap. Dan apa yang akan saya sampaikan di akhir akan menghubungkan semua ini, memberikan Anda gambaran utuh tentang bagaimana membebaskan diri dari hutang dan meraih kedamaian abadi. Lalu, apa konsekuensi jika kita terus-menerus terjebak dalam lingkaran kepusingan karena hutang tanpa mencari jalan keluar yang benar? Dampaknya jauh lebih luas dari sekadar finansial. Pertama, kesehatan fisik dan mental kita akan terus merosot. Stres kronis akibat hutang dapat memicu berbagai penyakit, mulai dari sakit kepala, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, hingga masalah jantung. Kesehatan mental juga akan terganggu. Depresi, kecemasan, insomnia, bahkan ide-ide putus asa bisa muncul. Ini adalah manifestasi fisik dari beban yang ditanggung jiwa. Kedua, hubungan sosial dan keluarga akan terpuruk. Hutang seringkali menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga, menyebabkan ketidakpercayaan, dan menjauhkan kita dari orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi sumber kekuatan. Malu dan rasa bersalah bisa membuat seseorang menarik diri dari lingkungan sosial, merasa inferior, dan kehilangan rasa percaya diri. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah dampak pada spiritualitas kita.
Ketika kita terus-menerus fokus pada masalah duniawi dan melupakan Zat yang Maha Memberi rezeki, iman kita bisa melemah. Doa menjadi hambar, ibadah terasa berat, dan hati menjadi keras. Kita mulai ragu akan pertolongan Allah, dan ini adalah pintu masuk bagi syaitan untuk menyesatkan kita lebih jauh. Kita akan merasa mengapa doa saya belum terkabul untuk melunasi hutang ini, padahal mungkin cara kita berdoa yang belum tepat, atau cara kita bersandar yang masih setengah-setengah. Ini adalah lingkaran setan yang berbahaya. Hutang menyebabkan stres, stres melemahkan iman yang lemah membuat kita jauh dari solusi ilahi, dan semakin jauh dari solusi ilahi, semakin sulit kita keluar dari hutang. Seolah-olah kita mencoba memadamkan api dengan minyak. Namun, di sisi lain, jika kita mampu membalikkan keadaan ini, jika kita mampu menjadikan hutang ini sebagai momentum untuk kembali kepada Allah, maka hasilnya akan luar biasa. Kita akan merasakan ketenangan hati di tengah masalah, rezeki yang berkah dan bebas hutang, dan keimanan yang semakin kuat. Ini bukan lagi sekadar impian. Ini adalah janji bagi mereka yang mau berusaha dan bertawakal. Dan metode lengkapnya akan segera saya sampaikan. Baiklah, inilah saatnya. Inilah inti dari semua yang telah kita bahas. Ini adalah A Grande Revelation, metode lengkap yang akan menjadi jalan keluar Anda dari himpitan hutang, dengan izin Allah. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah praktik yang telah diwariskan dari para nabi dan orang-orang saleh, sebuah resep ilahiyah untuk menarik rezeki dan melunasi hutang. Dengarkan baik-baik, karena setiap poin saling berkaitan dan sangat penting. Pertama, perbaiki hubungan Anda dengan Allah, habluminallah, ini adalah fondasi dari segalanya. Sholat tepat waktu dan berjamaah ini adalah tiang agama. Jangan pernah menunda sholat. Usahakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kekuatan sholat yang khusyuk dan tepat waktu akan membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat dalam jamaah selama 40 hari karena Allah, ia akan dijauhkan dari dua hal, kemunafikan dan api neraka. Dan bukankah kedamaian hati itu adalah salah satu bentuk rezeki? Perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah atas segala dosa, baik yang disengaja maupun tidak. Dosa adalah penghalang utama rezeki. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat Oktober 12, mohonlah ampun kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan, pula di dalamnya, untukmu sungai-sungai. Ulangi istighfar ini terus-menerus, 1000 kali sehari jika mampu, dengan penuh penyesalan dan harapan. Ini adalah amalan pelunas hutang yang paling mujarab. Sholat duha adalah sholat yang sangat ditekankan untuk pembuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, laksanakan sholat untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku cukupkan untukmu di akhir siang. Ini adalah investasi rezeki terbaik. Lakukan minimal 2 rakaat, idealnya 8 atau 12 rakaat. Sholat malam. Tahajud ini adalah waktu mustajab, di mana Allah turun ke langit dunia dan bertanya, adakah yang memohon kepadaku akan aku berikan? Adakah yang meminta ampun akan aku ampuni? Angkat tangan Anda, curahkan semua keluh kesah Anda, dan mohon kepada Allah agar hutang Anda dilunasi. Ini adalah senjata pamungkas seorang muslim. Mengapa doa saya belum terkabul untuk melunasi hutang? Mungkin karena kita belum maksimal di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir. Membaca Al-Quran dan merenungi maknanya Al-Quran adalah petunjuk, penyembuh, dan sumber keberkahan. Bacalah setiap hari, meskipun hanya 1 lembar. Cahaya Al-Quran akan menerangi jalan Anda dan melapangkan rezeki. Kedua, perbaiki hubungan Anda dengan sesama manusia, hablu minan nas. Silaturahim, jaga dan pererat tali silaturahim dengan keluarga dan kerabat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Bersedekah-sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan melipat gandakannya. Ini adalah investasi terbaik dengan Allah.
Bahkan di tengah kesulitan, bersedekahlah walau sedikit. Sisihkan sebagian kecil dari yang Anda miliki untuk orang yang lebih membutuhkan. Sedekah adalah magnet rezeki dan penolak bala. Ini adalah cara melunasi hutang dengan doa yang paling kuat, karena sedekah membuka pintu langit. Berbuat baik kepada orang tua, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Berbakti kepada orang tua, muliakan mereka, doakan mereka. Ini adalah salah satu kunci utama kelancaran rezeki. Ketiga, ubah mindset dan cara pandang Anda, tawakal dan husnudzon. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah setelah berikhtiar semaksimal mungkin. Serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Jangan cemas berlebihan. Keyakinan bahwa Allah akan menolong adalah bagian dari iman. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq 3. Ini adalah inti dari bagaimana cara agar rezeki saya lancar dan hutang lunas. Berprasangka baik, husnudzon, kepada Allah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak peduli atau tidak akan menolong Anda. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika Anda berprasangka baik bahwa Allah akan menolong, maka Dia akan menolong. Jika Anda berprasangka buruk, maka yang buruklah yang akan Anda dapatkan. Hindari mengeluh dan bersyukur. Semakin banyak Anda mengeluh, semakin banyak masalah yang datang. Sebaliknya, semakin banyak Anda bersyukur, Allah akan menambah nikmat-Nya. Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim 7. Bersyukurlah atas apapun yang Anda miliki saat ini, meskipun sedang dalam kesulitan. Terus berdoa dengan keyakinan penuh, jangan lelah berdoa. Doa adalah inti ibadah. Doakan secara spesifik agar hutang Anda lunas, agar rezeki Anda berkah. Doa adalah dialog langsung Anda dengan Sang Pencipta. Mengapa doa saya belum terkabul untuk melunasi hutang? Mungkin karena keyakinan kita yang belum bulat. Yakinkan diri Anda, Allah Maha Mendengar, Maha Mengabulkan. Keempat, tindakan nyata dan manajemen keuangan Islami. Inventarisasi hutang. Catat semua hutang Anda. Siapa saja pemberi hutang, jumlahnya, dan kapan jatuh temponya. Ini penting untuk memiliki gambaran jelas tentang masalah Anda. Prioritaskan hutang yang paling mendesak atau yang memiliki bunga, riba, jika ada. Islam sangat melarang riba. Jika ada hutang riba, segeralah bertaubat dan berusahalah melunasinya sesegera mungkin. Buat rencana pelunasan setelah inventarisasi. Buat rencana yang realistis. Berapa yang bisa Anda cicil setiap bulan? Diskusikan dengan pemberi hutang jika perlu, minta kelonggaran dengan cara yang baik. Kurangi pengeluaran, pangkas semua pengeluaran yang tidak perlu. Hidup hemat dan sederhana untuk sementara waktu adalah keharusan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Cari sumber penghasilan tambahan yang halal, jangan hanya menunggu keajaiban. Berikhtiar mencari peluang tambahan. Berdagang online, menawarkan jasa, atau apapun yang halal dan bisa menambah pemasukan Anda. Jauhi riba, ini sangat penting. Jangan pernah mengambil hutang riba lagi. Riba adalah kehancuran. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini adalah amalan terbaik untuk keluar dari himpitan ekonomi, sebuah peta jalan yang komprehensif. Mulailah dengan langkah kecil, konsisten setiap hari. Anda akan merasakan perubahan, bukan hanya pada rekening bank Anda, tetapi pada jiwa Anda. Ini adalah janji Allah, janji yang akan Dia penuhi bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencari pertolongannya. Ingatlah, bahwa Allah tunjukkan video ini sebagai jalan keluar untukmu, ini bukan kebetulan semata. Ini adalah rahmat-Nya. Untuk mengoptimalkan dan mengaplikasikan metode ini dalam hidup Anda, ada beberapa poin penting yang harus Anda pahami dan jalankan dengan sungguh-sungguh. Pertama, konsistensi adalah kunci. Melakukan amalan-amalan ini hanya sesekali tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Bayangkan Anda ingin membangun otot, Anda tidak bisa hanya berolahraga sekali seminggu.
Demikian pula dengan spiritualitas dan rezeki. Sholat malam, istighfar, membaca Al-Quran, dan bersedekah harus menjadi rutinitas harian Anda, bahkan dalam skala kecil sekalipun. Lebih baik sedikit tapi istiqomah, daripada banyak tapi sesekali. Kedua, niat yang tulus karena Allah. Jangan melakukan ini semata-mata karena ingin hutang lunas, tetapi lakukanlah karena Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi hamba yang lebih baik. Ketika niat Anda murni karena Allah, maka Allah akan memberikan lebih dari apa yang Anda minta, termasuk solusi untuk hutang Anda. Ketiga, evaluasi diri secara berkala. Luangkan waktu setiap minggu untuk merenung. Apakah ada dosa yang saya lakukan? Apakah saya sudah cukup beristighfar? Apakah saya sudah bersyukur hari ini? Evaluasi ini akan membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan memperbaiki kekurangan. Kita sering bertanya, mengapa doa saya belum terkabul untuk melunasi hutang? Mungkin ada hal-hal kecil yang luput dari perhatian kita, seperti hak-hak orang lain yang belum tertunaikan, atau janji-janji yang belum dipenuhi. Keempat, jangan berputus asa. Akan ada masa-masa sulit, masa-masa di mana Anda merasa tidak ada kemajuan, bahkan mungkin godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. Ini adalah ujian. Saat itu datang, ingatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan penyakit dan kehilangan harta. Namun ia tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah, hingga akhirnya Allah mengembalikan segalanya berkali lipat. Ingatlah pula bahwa setiap kesulitan yang menimpa kita, bahkan kepusingan karena hutang sekalipun, adalah penebus dosa dan pengangkat derajat di sisi Allah jika kita menghadapinya dengan sabar dan iman. Kelima, berbagilah dengan orang lain. Ketika Anda mulai melihat hasil, jangan simpan pengetahuan ini untuk diri sendiri. Berbagilah, ajaklah orang lain untuk merasakan manfaatnya. Semakin Anda berbagi kebaikan, semakin Allah akan melimpahkan kebaikan kepada Anda. Ini adalah hukum alam semesta yang telah ditetapkan Allah. Ingatlah bahwa Allah tunjukkan video ini sebagai jalan keluar untukmu, bukan hanya untuk Anda, tapi juga agar Anda menjadi jalan keluar bagi orang lain. Terakhir, percaya bahwa waktu Allah adalah yang terbaik. Mungkin hutang Anda tidak lunas besok, atau minggu depan. Tapi percayalah, Allah sedang menyiapkan skenario terbaik untuk Anda. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, dan bersabarlah. Ketenangan hati di tengah masalah adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit ini. Dengan menerapkan optimisasi ini, Anda tidak hanya akan melunasi hutang, tetapi Anda akan menjadi pribadi yang lebih kuat secara spiritual, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Ini adalah janji yang pasti akan terwujud. Saudaraku seiman, sahabatku yang saya kasihi, kita telah sampai di penghujung perjalanan ini. Saya berharap, hati Anda kini telah dipenuhi dengan harapan, pikiran Anda telah menemukan kejelasan, dan jiwa Anda telah merasakan ketenangan yang sejati. Ingatlah, masalah hutang Anda, sebesar apapun itu, bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah sebuah ujian, sebuah panggilan untuk kembali kepada Allah, sumber segala kekuatan dan rezeki. Allah tunjukkan video ini sebagai jalan keluar untukmu, bukan hanya sebagai informasi, tetapi sebagai rahmat, sebagai petunjuk yang akan membebaskan Anda dari belenggu dunia. Kini, mari kita angkat kedua tangan kita, dengan kerendahan hati yang paling dalam, dengan keyakinan penuh kepada Sang Maha Kuasa, dan memohon pertolongannya. Ikuti saya, dan ucapkan doa ini dari lubuk hati Anda yang paling dalam. Ya Allah, Rabb kami, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi MU, Engkau adalah Zat yang maha memberi rezeki, yang maha melunasi setiap hutang, yang maha memberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Engkau adalah sandaran kami, Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah, kami datang kepada MU dengan segala dosa dan kelemahan kami. Kami mohon ampun atas segala kelalaian kami, atas setiap kesalahan yang kami perbuat, yang mungkin menjadi penghalang rezeki dan solusi dari masalah hutang kami. Ya Allah, Engkau mengetahui betapa pusingnya kami karena hutang ini, betapa beratnya beban ini di pundak kami, betapa gelisahnya hati kami. Kami memohon kepada MU, dengan keagungan nama MU,
dengan kemuliaan wajah MU, dan dengan kekuasaan MU yang meliputi segala sesuatu. Lapangkanlah rezeki kami dari pintu-pintu yang tidak kami duga. Jadikanlah setiap usaha kami sebagai ibadah yang Engkau ridai. Berkahilah setiap harta yang kami miliki. Ya Allah, dengan kekuatan MU, lunaskanlah setiap hutang-hutang kami. Berikanlah kami kemampuan, cara, dan jalan yang halal untuk melunasi hutang-hutang kami, baik yang kecil maupun yang besar. Hindarkanlah kami dari ketergantungan kepada selain MU. Jadikanlah kami hamba MU yang mandiri, yang hanya bergantung kepada MU dalam segala urusan. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Teguhkanlah iman kami agar tidak goyah di tengah badai kehidupan. Berikanlah kami ketenangan hati di tengah masalah, dan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti Engkau berikan jalan keluarnya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba MU yang pandai bersyukur, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Angkatlah derajat kami, bersihkanlah hati kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah dan bebas hutang, agar kami dapat beribadah kepada MU dengan tenang, berbakti kepada orang tua, menafkahi keluarga, dan bersedekah di jalan MU. Kami tahu Engkau Maha mengabulkan doa. Kami berserah diri sepenuhnya kepada MU. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, doa ini adalah jembatan penghubung antara Anda dan Allah. Ucapkanlah setiap hari, berulang-ulang, dengan penuh keyakinan. Jadikan ini sebagai doa rutin Anda. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh memohon. Jalan keluar itu ada, dan Allah telah menunjukkan video ini sebagai jalan keluar untukmu. Sekarang giliran Anda untuk mengambil tindakan, untuk berikhtiar, dan bertawakal. Semoga Allah senantiasa meridhai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.